Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Aulia Sahyani Matondang dari kelas 10 MIA 5. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan mengajak kalian untuk belajar bersama tentang ilmu fisika dan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum masuk ke materi, saya akan kasih tahu dulu tentang kompetensi dasar dan kompetensi inti yang harus teman-teman capai dalam video pembelajaran kali ini. Adapun kompetensi dasarnya adalah: pertama, menjelaskan hakikat ilmu fisika dan perannya dalam kehidupan, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium. Kedua, membuat prosedur kerja ilmiah dan keselamatan kerja, misalnya pada pengukuran kalor. Adapun kompetensi intinya sebagai berikut. Pertama, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik, sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Yang kedua, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, maupun menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Tujuan pembelajaran: 1. Menjelaskan hakikat ilmu fisika dan perlunya mempelajari fisika. 2. Menyebutkan ruang lingkup fisika. 3. Menjelaskan metode dan prosedur ilmiah. 4. Menjelaskan keselamatan kerja di laboratorium. Setelah mengetahui kompetensi dasar dan kompetensi inti, saya akan membahas tentang pengertian dan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Hakikat dan ruang lingkup fisika. Fisika merupakan ilmu dasar yang menjelaskan struktur dan sifat suatu benda yang ada di alam beserta interaksi yang terjadi. Fisika juga menjadi ilmu dasar yang dibutuhkan untuk mengembangkan ilmu-ilmu lain. Ilmu fisika juga melibatkan ilmu lain agar dapat membentuk suatu keilmuan baru. Contohnya, astrofisika. Astrofisika adalah gabungan antara ilmu fisika dan astronomi yang mempelajari benda-benda langit. Biofisika adalah gabungan antara fisika dan biologi. Geofisika. Geofisika adalah gabungan antara geologi dan fisika. Dilihat dari hakikat ilmu fisika, fisika berperan sebagai kumpulan pengetahuan dan jalan berpikir untuk mengadakan suatu penyelidikan. Fisika dipandang sebagai suatu ilmu memiliki hakikat-hakikat sebagai berikut. Fisika sebagai sikap. Perkembangan ilmu fisika terdiri atas pengamatan, pengukuran, dan penelitian atau percobaan yang memerlukan proses mental, sikap, dan pemikiran. Fisika sebagai proses. Fisika sebagai proses atau a way of investigating menunjukkan gambaran tentang proses yang dijalani oleh para ilmuwan untuk melakukan penelitian. Fisika sebagai proses berkaitan dengan proses mengamati, mengklasifikasi, mengukur, mengajukan pertanyaan, merumuskan hipotesis, merencanakan penyelidikan, menafsirkan, dan mengkomunikasikan. Guna melakukan penyelidikan terhadap suatu fenomena alam, seorang ilmuwan dituntut untuk melakukan sejumlah proses sains yang meliputi: 1. Mengamati. 2. Menggolongkan atau mengklasifikasi. 3. Melakukan pengukuran. 4. Mengajukan pertanyaan. 5. Merumuskan hipotesis. 6. Merencanakan dan melakukan penyelidikan atau percobaan. 7. Menginterpretasi dan menafsirkan data atau informasi. 8. Mengomunikasikan. Fisika sebagai produk. Penemuan-penemuan tentang alam dikelompokkan ke dalam beberapa bidang kajian, yaitu fisika, kimia, dan biologi. Kumpulan pengetahuan tentang fisika dapat berupa:
1. Rumus merupakan bentuk matematis dari pernyataan suatu fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori. 2. Teori dimanfaatkan untuk menjelaskan sesuatu yang masih tersembunyi atau tidak dapat diamati secara langsung. 3. Model yaitu presentasi yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang tidak dapat dilihat. Model bermanfaat untuk membantu memahami fenomena alam. 4. Fakta yaitu keadaan atau kenyataan yang sebenarnya dari berbagai peristiwa di alam. Fakta merupakan dasar pengembangan konsep, prinsip, hukum, teori, atau model. 5. Konsep yaitu abstraksi dari beragam kejadian, objek, fenomena maupun fakta. Konsep memiliki sifat-sifat dan atribut-atribut tertentu. 6. Prinsip dan hukum dibentuk oleh fakta dan konsep. Hukum dan prinsip fisika tidak mengatur kejadian alam berupa fakta, tetapi prinsip dan hukum menjelaskan keberadaan kejadian alam. Ruang lingkup fisika. Secara garis besar, ilmu fisika terbagi atas dua kelompok, yaitu 1. Fisika klasik, 2. Fisika modern. Fisika klasik bersumber pada gejala-gejala yang ditangkap oleh indera seperti mekanika, listrik magnet, panas, bunyi, optika, dan gelembung yang menjadi perbatasan antara fisika klasik dan fisika modern. Tokoh yang terlibat dalam fisika klasik antara lain Galileo, Isaac Newton, Johannes Kepler. 2. Fisika modern menjelaskan dan mempelajari perilaku materi dan energi pada skala atomik dan partikel-partikel subatomik atau gelombang. Tokoh yang terlibat dalam fisika modern sebagai berikut. 1. Max Planck memperkenalkan ide bahwa energi dapat dibagi-bagi menjadi beberapa paket atau kuanta. Ide tersebut diperkenalkan untuk menjelaskan sebaran intensitas radiasi yang dipancarkan oleh benda hitam. 2. Albert Einstein menjelaskan bahwa efek fotoelektrik dengan menyimpulkan bahwa energi cahaya datang dalam bentuk kuanta yang disebut foton. Foton adalah partikel elementer dalam fenomena elektromagnetik. Biasanya foton dianggap sebagai pembawa radiasi elektromagnetik seperti cahaya, gelombang radio, dan sinar X. 3. Niels Bohr menjelaskan bahwa garis spektrum dari atom hidrogen dengan menggunakan kuantisasi. 4. Louis de Broglie menyatakan pendapatnya tentang teorinya gelombang benda. Peran ilmu fisika dalam kehidupan. Penerapan ilmu fisika dalam kehidupan sehari-hari menciptakan banyak sekali bentuk-bentuk teknologi yang digunakan masyarakat luas di berbagai macam bidang kehidupan. Beberapa peran ilmu fisika dalam kehidupan sehari-hari antara lain sebagai berikut. 1. Peran fisika dalam kehidupan teknologi. Teknologi digital dikembangkan menggunakan konsep gelombang elektromagnetik. Selain itu, penggunaan monitor komputer, layar LCD, dan sebagainya merupakan hasil penerapan konsep fisika. 2. Jika kita menarik atau mendorong benda, kita mengaplikasikan konsep gaya. Misalnya kita membuka atau menutup pintu. Kita telah mengaplikasikan konsep momen gaya. 3. Misalnya ketika kita menggunakan tangga atau lift. Untuk naik atau turun ke lantai berikutnya, kita telah menggunakan konsep pesawat sederhana. Begitu pula ketika kita menggunakan gunting, katrol, pisau, kita juga telah menerapkan konsep pesawat sederhana. 4. Ketika bermain bola, kita pastinya akan menendang bola. Maka kita sebenarnya telah mengaplikasikan konsep gerak melingkar. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang materi hakikat ilmu fisika dan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.